Pemirsa TV 9, kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, sore hari ini saya berada di arena NU Expo 2012 dan Rembuk Nasional Saudagar NU di salah satu mall terbesar di kota Surabaya, yaitu Grand City. Silakan Anda berbondong-bondong menghadiri karena di dalamnya ditampilkan berbagai macam produk lokal dan nasional serta berbagai macam event-event keagamaan. Salah satunya adalah kita berbincang-bincang bersama Al-Mukarram Ustadz Ma'ruf Khozin. Kita membahas bid'ah dan sunnah. Bisa diperjelas lagi Ustadz, tadi kan bahwa bid'ah ini sebenarnya seringkali salah alamat gitu ya Ustadz ya. Seringkali salah alamat, padahal amalia-amalia itu ada rujukannya yang sebenarnya itu bagian dari kesunahan justru dibid'ahkan ya. Ya mungkin bisa dipertegas lagi Ustadz ya. Iya, jadi tentang kebiasaan orang-orang di luar NU mengklaim amal-amal NU banyak bid'ah, menyesatkan, masuk neraka dan lain sebagainya. Sekali lagi itu tidak benar, karena meskipun hadis itu sahih ya, riwayat dari Imam Bukhari dan Muslim, namun tidak seumum seperti itu. Sebab ada hadis lain yang menjelaskan, riwayat Imam Muslim di dalam kitab sahihnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man sanna fil Islam sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha min ghairi ayyanqusa min ujurihim syai'." Ya, barang siapa yang membuat satu sunnah yang bagus dalam Islam. Ini dasarnya ulama mengatakan bid'ah, ada bid'ah hasanah dari hadis yang kedua ini. Jadi barang siapa yang membuat sunnah yang baik dalam Islam, maka dia akan mendapatkan pahala dan pahala-pahala orang yang mengamalkannya tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Wa man sanna fil Islam sunnatan sayyi'atan. Nah ini. Dan barang siapa yang membuat sunnah yang buruk dalam Islam, maka dia akan mendapatkan falahu wizruha wa wizru man amila biha min ghairi ayyanqusa min auzarihim syai'. Dia akan mendapatkan dosa dan dosa-dosa orang yang melakukannya tanpa mengurangi dosa mereka sedikit pun. Ini menunjukkan ya, bahwa ketika kita melakukan satu sunnah yang baik, satu amaliyah yang bersumber dari Quran dan hadis, maka itu bukan bid'ah yang jelek. Contohnya saja tahlilan Pak ya. Tahlilan itu isinya apa saja itu di dalamnya? Jadi ada bacaan-bacaan, baca Al-Quran. Yang melarang baca Al-Quran siapa? Baca Fatihah, tadi sudah ada hadisnya. Baca astaghfirullah, la ilaha illallah, baca subhanallah, itu wiritannya Rasulullah itu Pak. Nah, ketika kita melakukan amaliyah-amaliyah Rasulullah, meskipun Rasulullah tidak melakukannya dengan cara bentuk yang seperti itu, tetapi kan satu persatunya itu loh, zikirnya, bacaannya, doanya, itu semuanya berasal dari Rasulullah. Nah inilah yang disebut dengan bid'ah hasanah. Inilah yang dimaksud dengan bid'ah yang baik. Jadi sekali lagi, bagi para warga NU, ini kebetulan Pak, kami dari Aswaja NU Center sudah menerbitkan buletin setiap hari Jumat. Ini buletin tadi alhamdulillah sudah saya sebarkan ke masjid-masjid NU. Kebetulan sudah tidak terasa sudah 6 rem, sudah 3.000 eksemplar kami bagikan ke masjid-masjid supaya warga NU tahu tentang dalil-dalil amaliyah warga NU. Di antaranya dalam masalah ini adalah tentang bid'ah tersebut. Jadi sekarang jangan menganggap orang NU itu terbelakang, orang NU itu hanya ikut-ikutan enggak. Buktinya bisa membuat event sebesar ini, punya televisi dan lain sebagainya, itu menunjukkan kemajuan luar biasa di NU. Kemudian karena waktu kita ini sangat terbatas Ustaz ya, bisa disimpulkan Ustaz ya, supaya warga Nahdien khususnya dan kaum muslim muslimat secara umum ini lebih jelas di mana posisi bid'ah, di mana posisi sunnah. Terima kasih. Sebagaimana dijelaskan dalam hadis-hadis sahih tadi di awal, bahwa Rasulullah sebelum menyebut bid'ah, pasti Rasulullah di awal itu menekankan pentingnya sunnah, berpedoman kepada sunnah. Maka sesuatu yang berlandaskan pada sunnah atau hadis itu bukan bid'ah Pak. Jadi yang disebut bid'ah adalah yang keluar dari rel sunnah ini.
tahlil itu bacaannya dari sunnah semua itu. Kita mengusung orang mati baca la ilaha illallah itu ada hadisnya, sunnah itu. Kemudian kita solawatan banjari, solawat dan lain sebagainya itu ada dalilnya. Kemudian malam nisfu Sa'ban itu juga ada dalilnya. Maka ketika itu berada di jalur dari sunnah dan tidak keluar dari sunnah, maka tetap dinamakan, kalaupun disebut bid'ah, maka itu adalah bid'ah yang baik, bukan bid'ah menyesatkan, bid'ah ndak karuan masuk neraka. Bukan seperti itu. Sekali lagi, dalam masalah ini adalah yang dimaksud dengan bid'ah bukan sebuah hukum, dan bid'ah itu hanya sekedar bukan sekedar sebuah hukum, tetapi terbagi menjadi dua, bid'ah yang baik dan bid'ah yang buruk. Dan ini bisa dipertanggungjawabkan dalam kitab-kitab hadis seperti Syarah Muslim, Syarah Bukhari dan lain sebagainya. Rujukannya sangat banyak sekali, Ustaz, rujukannya sangat luar biasa banyaknya. Kemudian kalau warga Nahdliyin ini, Ustaz, ya, misalnya ada persoalan yang terkait dengan klaim-klaim bid'ah, mungkin bisa berhubungan dengan siapa, Ustaz, supaya terpecahkan persoalannya itu, Ustaz? Alhamdulillah kalau di NU Jatim sudah ada Kiai Nafis, Kiai Abdurrahman Nafis, ada Ustadz Idrus Romli, juga ada Kiai Muhyiddin Abdul Somad dari Jember. Kalau saya ini hanya muridnya beliau ini saja. Jadi jadi sudah banyak di NU pakar-pakarnya. Bisa disimpulkan, Ustaz, pembahasan kita mulai awal hingga akhir tadi terkait jadi, dengan sekali sunnah lagi, dan bid'ah tadi, ya. Ada sunnah, ada bid'ah. Tidak semuanya tercakup dalam makna bid'ah. Kenapa? Karena sesuatu yang bersumber dari sunnah, selama tidak keluar dari rel sunnah, tidak keluar dari dalil-dalil hadis-hadis Rasulullah, maka itu bukan bid'ah sesat, bukan bid'ah yang masuk neraka. Meskipun bahasanya adalah bid'ah karena sesuatu yang baru. Kenapa kok baru? Pelaksanaannya. Tapi ruhnya, intinya itu ada dalam Al-Quran dan hadis. Jadi sekali lagi jangan takut warga NU masalah bid'ah-bid'ah itu. Pemirsa TV 9, warga Nahdliyin, kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, sekali lagi bahwa bid'ah yang selama ini begitu menakutkan ternyata perlu dikoreksi lagi. Segala amalia yang merujuk atau berdasarkan rujukan dari tuntunan baginda Rasulullah Muhammad SAW itu bukan dikatakan sebagai satu bid'ah, tapi kesunahan. Seandainya itu masuk kategori bid'ah, maka bid'ahnya adalah bid'ah yang hasanah. Mudah-mudahan ya sekelumit, ya sebentar sekali waktu yang sangat terbatas ini kita membahas masalah bid'ah dan sunnah ini ada kemanfaatan dan menjadi nilai tambah pencerahan bagi kita semuanya. Sekali lagi ikuti terus program di TV 9, TV kesayangan kita semuanya warga Nahdliyin, sehingga kita semuanya akan memperoleh tambahan wawasan, tambahan keilmuan dalam beramaliyah. Dan wa akhiran, kurang lebihnya mohon maaf, saya Khair Razikin bersama Al-Mukarram Ustadz Ma'ruf Khozin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dan sekaligus mengundang seluruh warga Nahdliyin, warga Surabaya untuk mengunjungi NU Expo 2012 dan Rembuk Nasional Saudagar NU di salah satu mall terbesar kota Surabaya di Grand City. Dan terima kasih. Wa akhiran wal afu minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.